Selamat datang di praktikum pengujian kadar nitrit pada sarang burung walet, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijayasuma Surabaya. Praktikum ini merupakan bagian dari riset keilmuan 2021 yang diselenggarakan di Industri Pencucian Sarang Burung Walet PT Sumber Alam Borneo Indonesia Makmur di Pasuruan yang melibatkan 5 orang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayasuma Surabaya. Sarang burung walet adalah salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Tingginya harga yang ditawarkan dan banyaknya permintaan membuat menjamurnya usaha budidaya burung walet. Karena manfaat dari sarang burung walet yang besar membuat sarangnya menjadi komoditas ekspor yang eksklusif. Badan Karantina Pertanian telah menetapkan pedoman pada tahun 2013 yang mengatur kandungan nitrit pada sarang burung, yaitu maksimal adalah 30 ppm. Nitrit merupakan senyawa yang banyak ditemukan di alam. Senyawa ini dapat ditemukan di atmosfer, air, tanah, mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Pangan yang mengandung nitrit disadari dapat membahayakan kesehatan manusia karena dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam konsentrasi yang tinggi. Selain itu, konsumsi pangan yang mengandung nitrit secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker gastrointestinal. Keakurasian hasil pengujian kadar nitrit ditentukan oleh cara pengambilan dan penanganan contoh atau sampel yang akan diuji. Oleh sebab itu, dalam penjaminan mutu hasil pengujian harus mengacu kepada standar ISO. Tujuan praktikum ini yaitu memahami dan mempraktikkan pengujian kadar nitrit dalam sarang burung walet. Alat dan bahan praktikum yang digunakan adalah yang pertama, alat timbangan analitik, ultrasonik, spektrofotometer, cuvette, kaca arloji, pipet volumetik 10 ml, 5 ml, dan 1 ml, beker gelas 50 ml dan 500 ml, botol semprot Aquades, bulb, pipet tetes, labu takar 250 ml gelap, 50 ml, dan 100 ml. Untuk bahan yang digunakan adalah Aquades, sampel sarang burung walet, larutan standar nitrit 1000 ppm, serbuk sulfanilamid, serbuk NED, serbuk sodium klorida, kertas saring Whatman nomor 42, asam asetat 100%. Berikut adalah metode yang dipersiapkan. Yang pertama adalah persiapan larutan. Larutan yang dibutuhkan dalam pengujian nitrit ialah larutan asam asetat 15%, larutan sulfanilamide, larutan NED, dan larutan NaCl jenuh. Larutan asam asetat 15% sebanyak 100 ml diperoleh dengan melarutkan 15 ml asam asetat 100% dengan Aquades. Larutan sulfanilamide 50 ml diperoleh dengan melarutkan NED 0,1 gram serbuk NED dengan Aquades. Larutan NaCl dibuat dengan pekat dengan jumlah secukupnya. Larutan asam asetat 15%, larutan sulfanilamide, dan larutan NED dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya jika disimpan dalam lemari pendingin. Sedangkan larutan NaCl dibuat untuk 1 kali pengujian. Tahapan pembuatan larutan tersebut adalah larutan NaCl jenuh. Aquades dimasukkan ke dalam gelas beker 50 ml, kemudian ditambahkan serbuk NaCl hingga jenuh. Yang kedua, larutan asam asetat 15%. Aquades 50 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian masukkan asam asetat 15 ml. Aquades ditambahkan hingga batas tera dan dihomogenkan.
Kemudian larutan sulfanilamide 50 ml. Serbuk sulfanilamide 0,5 gram dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Larutan asam asetat 15% dimasukkan hingga batas tera. Kemudian dihomogenkan dengan ultrasonik. Selanjutnya adalah larutan NAD 250 ml. Serbuk NAD 0,25 gram dimasukkan ke dalam labu takar yang gelap 250 ml. Aquades ditambahkan hingga batas tera. Lalu dihomogenkan dengan ultrasonik. Pengenceran dilakukan untuk memperoleh larutan nitrit 100 ppm atau 100 ml dan larutan nitrit 1 ppm atau 50 ml dari larutan standar nitrit 1000 ppm. Hasil pengenceran tersebut dapat digunakan pada pengujian selanjutnya apabila disimpan dalam lemari pendingin. Proses pengenceran dilakukan berdasarkan prinsip V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Dilakukan 2 kali proses pengenceran sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenceran 1 larutan nitrit 100 ppm atau 100 ml. Larutan nitrit 1000 ppm diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Pengenceran kedua, larutan nitrit 1 ppm atau 50 ml. Larutan nitrit 100 ppm diambil 0,5 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Aquades ditambahkan hingga batas tera dan dihomogenkan. Kurva standar atau deret standar. Kurva standar 10 ml digunakan untuk menentukan kurva kalibrasi nitrit baku. Kurva standar dibuat dengan konsentrasi bertingkat 6 level, mulai dari 0 sampai 0,6 mikrogram per mili. Tahapan pembuatan larutan baku. Larutan nitrit 1 ppm dimasukkan ke dalam 6 labu ukur 10 ml dengan konsentrasi 0, 2, 3, 4, 5, dan 6 ml. Larutan NaCl jenuh ditambahkan sebanyak 0,6 ml. Larutan sulfanilamide ditambahkan sebanyak 0,5 ml, kemudian didiamkan selama 5 menit. Larutan NAD ditambahkan sebanyak 0,5 ml dan aquades ditambahkan hingga batas tera. Kemudian diamkan selama 15 menit. tabel standar hasil dari pembacaan spektrofotometer yang baru saja kita lakukan. Nah, jadi kalau lihat dari tabel ini ada 6 standar ya, sesuai dengan tingkatannya mulai dari 0 sampai 6. Jadi ada 1, 2, 3, ada 6 tingkat konsentrasi yang berbeda. Nah,
pada tabel di sebelahnya yang ada tulisan ABS ini adalah hasil absorbannya dari masing-masing standar. Nah, kalau kita lihat dari tabel standar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai konsentrasinya, maka akan semakin tinggi juga nilai absorbannya. Dari kurvanya, maka akan terlihat jelas bahwa dari nilai ABS atau absorban dengan konsentrasinya ini berbanding lurus ya, dengan nilainya yang mendekati nilai 1. Kalau kita lihat di sini R kuadratnya adalah 0,9999. Ya, jadi kurva ini sangat baik sehingga bisa digunakan untuk pengujian berikutnya. Ekstrak nitrit dari sarang burung walet. Pengujian sampel dilakukan dengan menghaluskan sampel terlebih dahulu dengan metode penghancuran atau penghalusan. Sampel yang digunakan terdiri dari sarang burung walet yang telah melalui proses pencucian dan sarang burung walet yang belum melalui proses pencucian. Tahapan pengujian sampel yaitu: yang pertama, sampel yang telah dihancurkan sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian yang kedua, larutkan NaCl jenuh 3 ml. Yang ketiga, Aquades ditambahkan hingga batas tera. Yang keempat, ekstraksi dilakukan selama 30 menit dengan suhu 40 derajat Celcius menggunakan ultrasonik. Kemudian yang kelima, setelah mencapai suhu kamar disaring menggunakan kertas Whatman nomor 42. Selanjutnya yang keenam, filtrat sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Yang ketujuh, larutkan sulfanilamide sebanyak 0,5 ml ditambahkan kemudian didiamkan selama 5 menit. Kedelapan, larutan NAD sebanyak 0,5 ml ditambahkan dan filtrat ditambahkan hingga batas tera. Kemudian yang kesembilan, diamkan selama 15 menit, kemudian diukur daya serapan dengan sinar spektrofotometer tampak pada panjang gelombang maksimal 541 nm. Spektrofotometer dinyalakan, kemudian pilih grafik. Panjang gelombang ditentukan yaitu 541 nm dan pilih grafik dari 0. Nilai konsentrasi standar dimasukkan, kemudian tekan tombol kuning. Deret standar dimasukkan ke dalam cuvette secara berurutan dari konsentrasi terendah, kemudian diukur serapannya dengan menekan tombol start atau warna hijau. Setelah seluruh konsentrasi standar diukur dengan nilai B mendekati 1 minimal 0,9850, pilih confirm. Hasil ekstraksi sampel sarang burung walet dimasukkan ke dalam cuvette dan diukur masing-masing serapannya. Simpan hasil pengukuran dengan memilih tombol save, pilih save method. Pilih save calibrate untuk menyimpan grafik, pilih penyimpanan USB atau mesin. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan interpretasi data dari hasil pengujian kadar nitrit sarang burung walet menggunakan alat spektrofotometer. Sampel yang pertama didapat hasil sebesar 12,3.
dan sampel yang kedua didapat hasil sebesar 37,8. Pada kedua tabel dapat disimpulkan bahwa sarang burung walet yang belum dicuci mempunyai kadar nitrit yang lebih tinggi daripada sarang burung walet yang sudah dicuci. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kemendikbudristek-Dikti yang telah menyelenggarakan program riset ilmu 2021 sehingga mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakesuma Surabaya dapat melakukan riset program PKL dan program MBKM lainnya di PT Sumber Alam Borneo Indonesia.